Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Baik, berjumpa kembali di mata kuliah Cloud Computing di pertemuan keempat yang dimana kita laksanakan secara asinkronus. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai komponen cloud computing, lalu jenis layanan cloud computing, model keamanan cloud computing, penerapan cloud computing, serta pro dan kontra pada cloud computing ini. Yang pertama yaitu komponen cloud computing. Jadi komponen dari cloud computing ini ada 3, yaitu node controller atau NC, kemudian cluster controller atau CC, dan ada cloud controller atau CLC. Yang pertama yaitu node controller atau NC. Jadi node di sini diwakili oleh mesin virtual ya, bukan komputer dalam wujud yang kita lihat seperti biasanya, tapi dalam bentuk mesin virtual. Nah, node controller ini itu bisa kita sebut sebagai komputer yang mengontrol atau mengendalikan. Mengendalikan apa? Yaitu mengendalikan cloud. Kemudian cluster controller. Cluster artinya berarti kelompok ya. Jadi cluster merupakan kumpulan dari node atau bisa disebut dengan kelompok-kelompok dari node controller tadi. Kemudian cloud controller. Fungsi node controller atau NC yang pertama itu menyediakan dan menjalankan layanan virtualisasi pada cloud computing melalui virtual machine. Selanjutnya, manajemen dan eksekusi pada semua sumber daya atau resource. Ya, jadi manajemen dan melakukan eksekusi pada sumber daya atau resource yang dimiliki oleh cloud computing terkait dengan proses virtualisasi dari virtual machine tersebut. Kemudian memantau dan mengendalikan semua proses-proses yang terjadi di dalam sistem cloud computing. Lalu proses utama yang dilakukan oleh node controller ini, yang pertama yaitu ada proses shutdown, yaitu mematikan layanan sistem. Kemudian clean up atau pembersihan sistem, kemudian ada startup, memulai sistem, dan ada inspection atau proses inspeksi. Nah, jadi node ini kalau kita bayangkan mungkin teman-teman pernah mengenal VirtualBox ya. VirtualBox itu juga salah satu dari virtual machine. Nah, paling gampang dan yang paling gampang kita gunakan kalau kita menginstal sistem operasi di dalam virtual machine tadi itu kita sebut sebagai node control. Jadi dia akan menjalankan semua proses-prosesnya. Kalau kita install satu saja misalnya Windows, jadi kita sudah menginstal satu node controller. Selanjutnya ada cluster controller atau CC, yaitu setiap node akan diparalelkan untuk pengerjaan bersama dari beberapa tugas yang diberikan. Jadi kalau di cluster controller ini lebih dari satu ya. Misalnya dari satu virtual machine ada beberapa sistem operasi yang bisa kita install di dalamnya. Misalnya node pertama ada Windows, kemudian kedua ada Ubuntu, ada Linux. Nah, ini semua diparalelkan sehingga saling terhubung satu sama lain. Jadi satu personal komputer itu bisa terdiri dari banyak node ya. Atau satu cluster terdiri dari banyak node gitu. Kemudian fungsi dari cluster controller yang pertama itu mengumpulkan semua data dan informasi. Nah, di sini mengumpulkan semua data dan informasi itu sebuah cluster controller itu bisa memiliki satu atau ratusan node controller. Kemudian menentukan jadwal eksekusi. Menentukan jadwal eksekusi untuk virtual machine kepada node-node yang terpilih. Virtualisasi adalah salah satu dari kekuatan cloud ya. Dan node controller ini mengeksekusi sumber daya yang menjalankan virtual machine. Lalu manajemen dan konfigurasi jaringan.
itu melakukan manajemen untuk mengkonfigurasi jaringan komputer melalui koneksi logik, ya. Dan nantinya digunakan oleh satu atau beberapa NC untuk mengirimkan pesan ke dan konfirmasi ke CC atau cluster controller. Selanjutnya cloud controller atau CLC. Nah, CLC ini berhubungan dengan pengguna layanan cloud computing secara langsung. Seperti yang biasanya kita gunakan yaitu Google Docs misalnya atau spreadsheet, ya ini kita langsung menggunakannya ya. Jadi kita sebut dengan cloud controller. Fungsi dari cloud controller ini yaitu memproses dan menerjemahkan perintah maupun request. Jadi cloud controller ini memproses dan menerjemahkan perintah atau komen maupun permintaan atau request dari pengguna. Kemudian membantu CC dan NC untuk melakukan penjadwalan virtual mesin. Jadi kapan dia nyala, kapan dia bekerja, itu membantu untuk proses penjadwalannya. Lalu membantu dalam proses manajemen pengguna di dalam cloud dan mengurus SLA atau Service Level Agreement terkait dengan layanan cloud computing tadi. Nah, selanjutnya itu layanan cloud computing. Sebelumnya sudah kita bahas juga ada 3 layanan dari cloud computing, yaitu ada software as a service, ada platform as a service, dan ada infrastructure as a service. Kalau software as a service ini penyedia layanan sudah menyediakan software di mana kita hanya memanfaatkan software yang sudah disediakan tersebut. Contohnya seperti email, CRM, kolaboratif, dan ERP. Jadi kita hanya mengkonsumsi ya. Konsepnya seperti itu. Kemudian pada platform as a service, itu penyedia layanan sudah menyediakan infrastruktur beserta platformnya. Platform yang disediakan seperti operating system dan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Misalnya aplikasi untuk membangun sebuah sistem itu juga disediakan, atau database engine itu juga disediakan di platform as a service. Lalu yang paling bawah itu adalah infrastruktur as a service. Di sini hanya menyediakan perangkat atau infrastrukturnya saja, seperti storage, kemudian prosesor, dan lain sebagainya. Jadi untuk platformnya dan aplikasinya itu kita yang mengendalikan sendiri, karena di IaaS itu hanya menyediakan infrastrukturnya saja. Ini SaaS, yaitu jenis layanan cloud computing dalam bentuk software aplikasi yang bisa kita gunakan secara langsung. Untuk kelebihan dari SaaS itu pengguna dapat secara langsung memanfaatkan layanan, kemudian ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Kita cuma memakai aja gitu ya. Dan ketersediaan dan reliabilitasnya dijamin oleh provider. Lalu untuk kekurangannya, pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Contoh aplikasi dari SaaS ada Yahoo, kemudian Gmail, Zoho, itu aplikasi secara online. Kita bisa melakukan pekerjaan seperti pekerjaan kantoran di sana, seperti spreadsheet, dokumen, dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi Salesforce. Di sini menyediakan layanan atau teknologi yang berhubungan dengan bisnis ya. Contohnya CRM atau Customer Relationship Management. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang disediakan pada layanan SaaS. Kemudian ada platform as a service atau PaaS. Itu jenis layanan yang menyediakan platform yang membantu proses pengembangan perangkat lunak secara cepat dan mudah. Ya, karena sudah disediakan mulai dari sistem operasinya, kemudian editornya kalau kita mau bikin sebuah sistem atau pengembangan sistem itu sudah disediakan, database engine-nya sudah disediakan, kita
hanya memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk melakukan pekerjaan kita. Untuk kelebihan platform as a service, itu pengguna dapat membuat aplikasi sendiri, kemudian memiliki skalabilitas yang tinggi, dan kemudahan integrasi. Lalu untuk kekurangannya, yaitu kurangnya fitur keamanan aplikasi. Jadi pada PaaS ini, fitur keamanan yang disediakan oleh provider atau penyedia layanan adalah keamanan terhadap platformnya. Jadi hal itu lebih tertuju pada keamanan platform, bukan keamanan dari aplikasi kita. Nah, sehingga kita harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Nah, PaaS ini dikategorikan jadi 4 bagian berdasarkan layanan platform yang diberikan. Ada social application platform, kemudian raw compute platform, web application platform, dan business application platform. Nanti akan kita bahas apa yang maksud dengan kategori dari PaaS ini. Yang pertama yaitu social application platform, di mana ini ditujukan untuk pengembangan aplikasi jejaring sosial atau social network. Contohnya yaitu Facebook ya. Jadi di sini disediakan platform CodePass, PaaS untuk membantu pihak ketiga di dalam pengembangan aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna awam. Jadi di Facebook itu banyak sekali aplikasi pihak ketiga yang bisa kita lihat atau manfaatkan. Jadi ngodingnya langsung di host Facebook-nya yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu raw compute platform. Raw itu maksudnya data mentah ya, atau data asli. Nah, di sini ditujukan untuk pengembangan aplikasi berbasis komputasi raw, contohnya Amazon, di mana disediakan platform kepada para pengembang perangkat lunak agar dapat membuat, mengunggah, dan menjalankan aplikasi-aplikasi untuk komputasi raw. Lalu ada web application platform, itu ditujukan kepada pengembangan aplikasi berbasis web. Contohnya di Google itu disediakan seperti API atau Application Programming Interface ya, atau antarmuka program aplikasi. Nah, contohnya itu API Google Map yang membantu dalam pembuatan aplikasi berbasis web untuk pencarian dan penentuan lokasi. Jadi API itu interface untuk menghubungkan beberapa aplikasi gitu ya. Selanjutnya, Business Application Platform itu ditujukan kepada pengembangan aplikasi bisnis. Contohnya adalah Cloudify. Ini adalah contoh dari layanan PaaS. Ada Windows Azure. Ini dari Windows, itu sistem operasinya namanya Windows Azure. Kemudian ada Codify, tadi aplikasi bisnis. Ada Amazon Web Service, dan ada OpenStack. Selanjutnya, infrastruktur as a service, itu menyediakan infrastrukturnya seperti komputer network, ada hardware jaringan, komputer server, storage, dan prosesor. Untuk fitur IaaS sendiri itu pilihan virtual machine yang beragam, kemudian penyediaan storage-nya, dan fitur untuk melakukan proses optimasi. Kelebihan dari IaaS itu pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik ya, karena sudah disediakan secara virtual. Jadi dapat memberikan keringanan atau kelebihan kepada kita untuk tidak membeli perangkat secara fisik yang harganya pasti sangat mahal. Lalu untuk kekurangan dari IaaS, yaitu pengguna harus terhubung ke internet. Ya, semua layanan cloud computing memang harus terhubung ke internet. Kalau tidak terhubung, maka kita tidak akan bisa mengakses layanan tersebut. Kemudian pengguna harus mengurus sendiri OS-nya, keamanannya, aplikasi, database, serta framework-nya. Karena di IaaS itu hanya menyediakan
infrastrukturnya aja. Nah, untuk OS, keamanan, aplikasi, database, dan framework itu diurus oleh pengguna sendiri. Contoh, dari IaaS itu ada OpenNebula, kemudian ada GoGrid, dan ada Nimbula. Lalu untuk model keamanan cloud computing itu ada 3 lapisan atau 3 tingkat pertahanan. Untuk tingkat pertahanan pertama atau first defense itu ada authentication, di mana pada lapisan ini itu bertanggung jawab untuk autentifikasi pengguna. Jadi untuk mengatur hak akses pengguna. Kemudian ada pada lapisan kedua atau second defense ada encryption dan ada private protection. Nah, pada encryption ini itu bertanggung jawab untuk mengenkripsi data pengguna, itu untuk menyamarkan data pengguna sehingga tidak bisa mudah dibaca oleh orang lain, oleh pihak lain. Kemudian untuk private protection ini itu melindungi privasi dari pengguna dengan cara tertentu. Lalu pada third defense atau pada lapisan ketiga ada fast recovery, ya. Jadi data pengguna untuk pemulihan sistem yang cepat. Untuk penerapan cloud computing, contohnya pertama adalah Google Docs. Mungkin kita udah sering menggunakan Google Docs. Itu program Google yang dapat mengolah program aplikasi perkantoran secara online. Minusnya itu harus online dan plus atau kelebihannya itu mudah untuk mengakses dokumen. Lalu Salesforce itu aplikasi Customer Relationship Management yang berbasis software as a service. Nah, ini dapat mengakses aplikasi bisnis di dalamnya. Kemudian juga ada OpenStack untuk memungkinkan setiap perusahaan untuk dapat membuat dan menyediakan layanan cloud computing, gitu ya. Nah, jadi di cloud computing ini juga ada pro dan kontra. Pro-nya yaitu tidak perlu membeli atau menginstal aplikasi tertentu. Jadi kita hanya memanfaatkan yang sudah disediakan. Lalu tidak perlu takut terhadap ledakan data. Jika data kita banyak, itu kita tidak perlu khawatir apakah data kita bisa ditampung di layanan tersebut, karena layanan tersebut akan menyesuaikan atau kita bisa mengupgrade storage untuk menyimpan data kita. Kemudian bekerja komputer manapun, kita bisa mengakses cloud computing atau data kita di cloud di komputer manapun dan kapanpun, gitu ya, asalkan terhubung dengan internet. Kemudian untuk kontranya itu ada isu keamanan. Sebelumnya sudah kita bahas ada 7 isu keamanan cloud computing. Salah satunya yaitu privilege, ya. Jadi orang-orang yang mempunyai hak istimewa untuk mengakses cloud computing yang dipekerjakan oleh provider, itu kita harus memastikan kepada provider apakah data kita itu benar-benar aman, gitu, untuk memastikan data kita. Lalu ada isu server down. Walaupun provider itu menyediakan backup, ya, backup data, mungkin masih ada kecemasan dari pengguna apabila ada isu server tersebut down, ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada pertemuan keempat ini mengenai cloud computing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.